Andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Walaupun kau tahu diriku masih bersamanya. Terima kasih Ea dan Adit dari Kata Kita. Tapi tunggu, masih ada performance mereka berikutnya ya. Oke, kembali lagi kepada Leo Amuris ya. Terkenal dengan Kak Leo. Le, di saat lu menjadi let's say guru sekarang ya, pengajar, pendidik, apapun lah namanya itu tadi, atau irisan yang lu bilang tadi, lu bisa melihat nggak refleksi dulu lu murid seperti apa, Le? Cerita dong, lu dulu murid seperti apa? Simpelnya tuh murid yang cari aman berdasarkan kemampuan yang di atas rata-rata sebenarnya. Sebenarnya dengan kemampuanku tuh kayak 3 besar tuh dari tangan. Oke. Hanya aku pengen cari aman.
Jadi aku carinya kalau nggak 10 besar, Cari aman nih cari gitu. aman. Jadi kalau nggak ranking antara ranking 5 sampai ranking 8 dah gitu. Soalnya kalau kita masuk ranking atas, kita dilihat kan, Oke. nanti ada tambahan kerjaan. Terus kalau rankingnya rada di bawah, kelihatan juga ada tambahan pelajaran gitu. Jadi kayak di tengah-tengah gitu. Oke. Jadi kamu murid yang mencari Cari titik aman. Terus bagaimana lu dulu menyikapi hubungan lu dengan para guru? Seperlunya sih, ya maksudnya respect jelas karena dia guru dan dia sudah meluangkan waktunya untuk hadir di satu ruang yang ada akunya juga. Jadi kan ada satu ruang waktu yang meluangkan waktunya, aku juga meluangkan waktunya, itu respect. Nah, hanya kalau dari sisi proses ya seperlunya aja. Jadi apa yang dia berikan, ya udah itu yang aku terima. Aku tidak akan meminta lebih. Kalaupun yang dia berikan kurang, it's fine. Aku bisa cari di luar. Sekarang yang aku tanya, kalau dari segi kehidupan, lu pernah merasa diri lu menjadi posisi seorang murid yang menghantarkan lu berkembang sampai sekarang? Sangat sih di 24-29 lah, sepanjang umur itu. Oke. 24 sampai nomor 29. Itu posisiku tuh kayak murid banget. Gurunya siapa saat itu? Di fase itu yang nempel di lo? Ada satu mentor, dulu kan yang aku ikut di dunia kemanusiaan, yang jadi aku tuh emang emergency response, hanya bukan yang SAR, bukan yang search and rescue kalau nggak salah. Ya. Bukan yang SAR, jadi lebih ke arah DRR, disaster risk reduction. Oke. Gimana cara kita preventing? Karena yang namanya sesuatu, aku lupa. Jadi kalau sesuatu itu bisa terjadi, dia akan terjadi. Kita perlu mempersiapkan diri kita. Nah, karena duniaku di dunia itu, si mentorku itu dia tipe bahwa lu tuh bukan hero, lu tuh nggak lebih tinggi dari orang lain, kita tuh sama. Yang namanya heroisme tuh omong kosong lah gitu kan. Yang bisa menyelamatkan dirimu sendiri hanyalah kamu, yang bisa menyelamatkan diri mereka sendiri hanyalah mereka. Jadi kita hadir bukan jadi Superman, kita hadir buat bersama dengan mereka dan mengembangkan mereka. Jadi nanti di saat mereka pergi, di saat dan itu terjadi bencana, mereka udah siap. Jadi kita menyelamatkan orang lain bukan kita jadi hero. Oke. Dan iya sih, bener juga. Dan itu tuh nempel banget. Dan itu yang ngubah tuh selama 5 tahun perjalanan. Ternyata itu tuh basicnya. Oke. Guru bukan dewa, guru bukan hero katanya tadi ya. Semakin lu mendalami keprofesian ini, apapun itu lu menyebutnya ya, apalagi khususnya di rumah belajar seni pala, ada nggak yang lu temukan akhirnya guru itu adalah kita tuh kayak router wifi. router. Jadi kita tidak mentransfusikan ilmu, kita meradiasikan ilmu. Jadi dengan aku ada di sini, murid-murid katakan atau orang di sekelilingku tuh, ya dia akan terpengaruh radiasiku dan kita bisa menjadi sefrekuensi dan itu semua mengantar kita untuk melampaui kemanusiaan kita. Jadi kayak manusia kan perlu dilampaui, kita menuju bermanusia. Yes. Jadi ternyata profesi guru itu seorang Leo melihatnya adalah Router wifi yang memberikan radiasi. Oke. Dalam perjalanan itu biasa pro kontra pasti ada. Ada nggak yang protes dengan semua pemikiran lu? Di saat ini lu memang aplikasikan ya di ranah profesional ini. Oke. Boleh cerita nggak apa sih yang mereka protes atau tidak setuju? Caraku sih, biasa lebih ke arah metode. Karena dulu kan aku masuk ke dunia pendidikan langsung dari dunia kemanusiaan lah ya, humanitarian. Jadi caraku tuh dibilangnya kasar. Jadi kayak kebetulan yang aku pegang SMA. Jadi caraku adalah saat anak-anak itu bilang, "Kak, kalau menurut saya gini, menurut kakak gimana? Kamu sanggup melakukan itu nggak? Kalau kamu melakukan itu, konsekuensinya fatal nggak? Enggak kak, paling konsekuensinya saya dihina atau enggak saya konsekuensinya rugi segini. Udah lakuin." Jadi kayak dilakuin dan akhirnya tabrak kan. Dia tabrak terus drop. Nah di situ saya baru masuk, kita naikin lagi, berkembang lagi. Nah cara itu diprotes sih karena terlalu kasar. Jadi istilahnya saya tipenya bukan mendampingi, saya menabrakkan anak. Tabrak, terus nanti setelah dia jatuh baru yuk bangun lagi. Itu sih yang diprotes. Oke. Lebih banyak yang memprotesnya dari pihak mana? Internal sih. Justru internal. Oke. Apa sudut pandang yang mereka bagi ke lu yang lebih detailnya lagi ya di luar istilah kasar tadi? Kan kalau pendidik tuh perlu mengayomi, apa istilahnya kayak mendampingin terus. Jadi kayak pupuk sayang gitu kayak gitu. Nah sedangkan untukku yang terbiasa dengan respon cepat gitu kan. Jadi kalau cara gerakku adalah kalau misalnya ini kita lagi jalan bareng dan ada satu anak yang lambat, aku kan tinggalin. Terus dia balik lagi, aku balik lagi.
tinggalin, balik lagi jadi kayak gitu kan. Oke. Nah sedangkan yang memprotes dia tuh lebih karena ya udah kita ngikutin pace-nya anak, jadi barengan. Nah itu kan buat kayak gatel gitu, kayak aduh kok ketahan energinya. Nah sedangkan energi gue kan cepet, jadi kayak yuk, jadi dia tetap maju hanya aku muter. Jadi nanti kamu capek loh. Lah kan aku terbiasa dengan kecepatan seperti itu, berarti kelelahanku bukan di situ kan. Berarti aku bisa keep up dengan seperti itu. Nah, Oke. Kebanyakan diprotesnya justru dari pihak internal. Karena ya mereka lebih berpengalaman di dunia pendidikan kan, sedangkan gue tuh kayak baru terjun gitu. Kalau dari pihak eksternal, apa efek dari yang lu lakukan tadi? Teman dari teman dulu lah ya. Oke. Kalau teman dari teman bilang, kalau enak banget. Oke. Ini malah pada sirik gitu. Iya, pada sirik, iya. kenapa kok didampingin sama Kaleo enak banget gitu, di kayak dilepas bebasin gitu kan. Oke. Kebanyakan seperti itu. Nah kalau dari orang tua itu ada dua justru. Kalau orang tua yang satu bilang, ayo kak semangat, hajar aja gitu. Oke. Tuh, nah kalau yang satu lagi, kak apakah ini tidak terlalu keras? Ya ini keras, hanya nggak fatal. Toh kalau ini terjadi konsekuensinya anak ini sanggup. Oh gitu, ya udah. Justru dialog itu banyak terjadi dengan pihak eksternal ya. Eksternal. Tapi tantangan kamu seperti orang protes itu pihak internal. Internal. Nah, menurut kamu sendiri, apa yang kamu lihat di dunia internal pendidikan yang ada sekarang ini di kita? Apa yang sebenarnya terjadi menurut? Yang lebih memudahkan untuk menggambarkan tuh kayak checklist. Oke. Jadi kayak proses pendidikan dia perlu memenuhi checklist tertentu. Nah itu yang sebenarnya jadi persoalan. Kadang checklist kan dia sampai ke ranah metode kan. Ya istilahnya ini kurang ada ekstrim ya. Apakah kamu sudah berbicara dengan anak 1000 kata? Apakah kamu sudah bersikap afeksi kepada anak gitu kan? Nah sedangkan definisi afeksi yang based on checklist itu bisa jadi berbeda kan. Saya punya satu murid nih. Ya. Bentuk afeksinya dia tuh kekerasan. Karena dia anak MMA. Jadi definisi dia tuh dengan kekerasan dan afeksinya dengan gerakan bela diri gitu. Oke. Nah, kalau diajak ngobrol diskusi yang penuh kasih mungkin dia kayak meledak gitu kan. Nah, di situ saya tidak memenuhi checklist internal dunia pendidikan. Setelah saya menjadi diprotes. Jadi menurut kamu apakah checklist itu terlalu banyak di dunia pendidikan kita? Yang formal sangat banyak. Sangat banyak. Dan menurut kamu untuk kondisi saat ini menghambat atau aman-aman aja? Oh, oke. Menghambat kalau di dunia pendidikan yang sekarang ini ya. Jadi aku akan bilang bahwa dunia pendidikan tuh nggak hanya cuma satu, ada banyak bentuk. Nah kebetulan yang aku pegang tuh dia metodenya atau ruangnya tuh kayak ruang informal. Oke. Hanya kan beberapa orang butuh yang sangat formal, itu sangat membantu. Ya katakanlah kalau kita ngomong jenjang SMA kan ada SMA, ada SMK, ada PKBM tuh, pusat kegiatan belajar masyarakat, ada juga homeschooling. Jadi kalau seandainya checklist itu cocok untuk yang SMA gitu kan, karena dan itu sangat membantu untuk anak atau orang tua yang butuh itu. Nah sedangkan di sistem belajar yang kupegang itu nggak cocok. Bahkan kita yang bikin checklist. Iya. Oh ya? Kita yang bikin checklist. Kita dengan anak yang bikin checklist. Iya, betul. Oh, oke, beda. Oke, tidak satu pihak. Tidak satu pihak. Jadi bersama membangun checklist. Oh, oke, I get it. Oke, Le, pernah nggak ada kejadian di mana yang lu bangun bersama anak tadi, apapun pandangan orang terhadap itu, tapi akhirnya yang lu lihat itu justru ke anak ini efeknya tidak seperti yang lu tujukan atau yang lu harapkan? Selalu dalam arti mereka melampaui ekspektasi sih. Oh, melampaui ekspektasi. Karena sebenarnya ekspektasiku tuh cuma satu dari gimana aku mendidik anak didik gitu ya. Ekspektasiku cuma satu, bahwa dia menjadi satu pribadi yang tangguh dan siap untuk menghadapi apapun di dunia ini. Dan ternyata ekspektasi itu mungkin ekspektasiku kerendahan sih gitu ya. Dan ternyata dari semua yang kulihat dari istilah lulusanku, mereka melampaui itu semua. Oke, satu, boleh lu sebutin nama atau lu boleh rahasiakan. Siapa yang paling nempel di lu yang buat lu, wow, ternyata melampaui ekspektasi gue ya ini anak. Yang memang real kamu lihat, nah ini contohnya nih. Ini yang tadi lu bilang melampaui ekspektasi. Oke, satu, dia berani tinggal di Jogja sendirian. Jadi lulus SMA, tinggal di Jogja sendirian, yang tadinya setahun jadi 2 tahun. Terus coba lihat tempat tinggalmu seperti apa. Terus coba lihat komunitas yang kamu tebengin seperti apa. Dan ternyata komunitas-komunitas Jogja yang ya, aktivis lah ya. Kamu survive Kak? Gimana hidup?
menyenangkan. Oh gitu kan, itu kayak oke, istilahnya itu di luar ekspektasiku karena aku baru berani melakukan yang dia lakukan itu kayak di umur 25-26 gitu, sedangkan dia tuh dia 19 lah. 19. Jadi kalau begitu, bonding lu dengan semua yang berproses di rumah belajar yang selama ini kamu lakukan hampir 5 tahun ini tidak pernah berakhir sebenarnya. Ternyata iya. Ternyata iya ya. Karena dulu aku mikirnya nggak gitu loh mas. Iya. Pikirku tuh kayak kita ketemu, kita berdinamika, kita berkembang, kita pisah, it's fine gitu, udah. Jadi sama seperti dunia emergency response yang waktu itu aku datangin kan, datang berkembang mandiri bye, datang berkembang mandiri bye. Ternyata sekarang nggak, kayak ternyata seperti ini. Itu penemuan besarku sih. Penemuan besar, satu penemuan besar loh. Ternyata jadi never ending proses ya. Oke, mungkin itu juga yang kita rasakan teman-teman saat ini, saat Anda melihat, menyaksikan, mendengar obrolan kami berdua. Mungkin ada nama-nama sosok-sosok yang terlintas yang sebenarnya selalu ada di perkembangan kita sampai saat ini. Oke, dan ini pun pas teman-teman karena salah satu hari yang dirayakan di bulan Oktober ini adalah Hari Guru Internasional. Jadi selamat juga, selamat Hari Guru apapun pemahamannya, oke? Tapi Anda juga lah yang memberikan kontribusi kepada perkembangan umat manusia sampai saat ini. Oke, sekali lagi selamat Hari Guru Internasional ya. Dan sangat senang sekali duduk bareng Niko bisa menghadirkan seorang Leo Amuris. Ada sedikit nih, dan ini sengaja agak gede karena kita tahu Anda sudah mulai berdua sekarang ya. Ini sengaja untuk berdua ya, sepaket. Oke, ini dari Kilogram ya. Terima kasih sekali atas kehadirannya, Le. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu terus ya, dipertemukan terus dalam sesi belajar bersama kita di tongkrongan kopi-kopi kita berikutnya ya. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak untuk telah hadir di Duduk Bareng Niko di sesi Leo Amuris, dan juga terima kasih kepada Ea dan Adit dari Kata Kita yang telah hadir juga bersama kita di sini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl, I've been searching so long in this world, trying to find someone who could be what my picture of love was to me. Then it came along. When I saw you, I know you are the one. Love that I've been dreaming of, 'cause I've been waiting for you all my life, for somebody who makes me feel the way I feel when I'm with you, baby. And so you've been waiting too, 'cause I've been waiting for you. Oh girl, I've been saving my love all this time, 'cause I knew someday I would find the one that I've loved for so long in my mind. From the moment I looked in your eyes, I saw the girl I love all my life, 'cause I've been waiting for you all my life, for somebody who makes me feel the way I feel when I'm with you, baby. 'Cause you've been waiting too, 'cause I've been waiting for you.
you.